Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alma Musyaimah dengan NIM F1G1210007. Tujuan dalam pembuatan video kali ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh dosen Bapak Natalisransi SSI MCS. Dalam tugas kali ini itu yaitu Software Requirement Specification, di mana saya mengambil dengan judul Software Penyedia Makeup Artist Home Service. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, tujuan dari penulisan dokumen ini itu adalah eh, untuk memahami kebutuhan pengguna, maksudnya ialah membantu dalam memahami harapan dan perspektif pengguna terkait dengan software pembuatan makeup artist home service. Dokumen ini juga akan menjelaskan fungsi dan fitur yang akan ada di dalam software dengan mendeskripsikan dengan jelas tentang fitur pencarian seperti pencarian MUA, penjadwalan, komunikasi, pembayaran, dan pelacakan layanan, membantu dalam membangun solusi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Audien yang dituju dalam pembuatan software makeup artist home service ini adalah pengguna yang membutuhkan layanan tata rias profesional untuk kebutuhan pribadi atau acara khusus. Mereka mungkin termasuk individu yang ingin mendapatkan tampilan makeup yang sempurna untuk pernikahan, pesta, sesi foto, atau acara lainnya. Audien ini mencakup orang-orang dari berbagai latar belakang, usia, preferensi tata rias. Sedangkan pembaca yang disarankan dalam dokumen pembuatan software makeup artist home service ini adalah tim pengembang, para pengembang yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software perlu memahami persyaratannya dan kebutuhan yang tercantum dalam dokumen untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perspektif pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu batasan produk. Batasan produk dalam pembuatan software makeup artist home service ini itu meliputi pertama ada lokasi geografis. Software ini terbatas pada wilayah geografis tertentu di mana layanan MUA home service ini tersedia. Pengguna hanya dapat mencari dan memesan MUA yang beroperasi di daerah tersebut. Kemudian ada jenis layanan. Software ini itu difokuskan pada layanan tata rias untuk keperluan acara khusus atau pribadi. Ini dapat mencakup makeup untuk pernikahan, pesta, sesi foto, atau acara lainnya. Kemudian ada penjadwalan dan ketersediaan MUA. Software ini memenuhi pengguna untuk memilih waktu dan tanggal tertentu untuk layanan MUA home service. Namun, ketersediaan MUA tergantung pada jadwal yang tersedia dan harus diverifikasi. Kemudian ada pembayaran. Software ini itu menyediakan fitur pembayaran untuk layanan yang dipesan. Namun, transaksi keuangan atau pemrosesan pembayaran dilakukan melalui jalur terpisah seperti transfer bank atau layanan pembayaran online lainnya. Kemudian ada komunikasi dengan MUA. Software ini itu menyediakan fitur komunikasi antara pengguna dan MUA. Namun, batasan komunikasi dapat mencakup hanya diskusi seputar tata rias yang diperlukan atau instruksi khusus dan tidak termasuk konsultasi atau saran medis terkait perawatan kulit atau kecantikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada verifikasi dan keamanan. Software ini itu mungkin memiliki mekanisme verifikasi akun pengguna untuk memastikan keabsahan dan keamanan pengguna. Namun fitur keamanan yang lebih mendalam seperti verifikasi lisensi atau sertifikasi MUA. Kemudian di sini yang keempat itu ada definisi dan istilah. Di sini ada definisi dan istilah dari SRS dan MUA. SRS merupakan SRS atau Software Requirement Specification itu dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang merupakan dokumen yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menjelaskan secara rinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian di sini ada MUA. MUA itu adalah singkatan dari makeup artist dalam industri kecantikan. Seorang MUA adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dalam menerapkan berbagai teknik tata rias untuk memperindah penampilan wajah dan tubuh seseorang. MUA tidak hanya berperan sebagai pemberi tata rias, tetapi juga sebagai konsultan kecantikan yang memberikan saran dan rekomendasi produk kosmetik yang cocok untuk jenis kulit dan kebutuhan klien. Kemudian yang kelima di sini ada referensi. Di sini saya mengambil 4 referensi.
dari jurnal maupun dari artikel. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu deskripsi keseluruhan. Pertama itu ada deskripsi produk. Software pembuatan makeup artist home service adalah sebuah aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pemesanan dan pengaturan layanan tata rias langsung di rumah para pengguna. Produk ini memberikan solusi digital yang memudahkan pengguna dalam mengundang atau mendapatkan makeup artist ke tempat tinggal mereka. Software ini tuh memiliki beberapa fitur utama yang mencakup diantaranya. Pertama itu pencarian makeup artist. Kemudian yang kedua ada pemesanan penjadwalan, yang ketiga komunikasi dan konsultasi, yang keempat pembayaran dan penagihan, dan yang kelima yaitu ulasan dan penilaian. Dengan menggunakan software makeup artist home service, pengguna dapat dengan mudah mencari, memesan, dan mengatur layanan tata rias langsung di rumah mereka. Software ini itu memperkuat hubungan antara pengguna dan makeup artist, menyediakan pengalaman yang praktis, personal, dan dapat diandalkan dalam memperoleh layanan tata rias yang profesional dan berkualitas. Yang kedua ada fungsi produk. Software makeup artist home service memiliki beberapa fungsi yang penting dalam memudahkan pengguna untuk mendapatkan layanan tata rias langsung di rumah mereka. Berikut ada beberapa fungsi utama dari produk ini. Yang pertama itu ada pencarian dan seleksi makeup artist. Yang kedua pemesanan dan penjadwalan layanan. Yang ketiga komunikasi dan konsultasi. Yang keempat pembayaran dan penagihan. Yang kelima ulasan dan penilaian. Dengan adanya software makeup artist home service ini, pengguna dapat dengan mudah mencari, memesan, dan mengatur layanan tata rias langsung ke rumah mereka. Kemudian yang ketiga ada penggolongan karakteristik pengguna. Sini ada 4, di mana ada kategori pengguna, ada tugas, hak akses ke aplikasi, dan kemampuan yang harus dimiliki. Dalam kategori pengguna di sini ada pengguna reguler atau pengguna tetap. Tugasnya itu membuat jadwal, komunikasi dengan makeup artist, menerima layanan dengan tepat, memberikan umpan balik, membayar layanan, mempertahankan hubungan kerja yang baik. Kemudian hak akses ke aplikasi, pendaftaran dan login, penjelajahan dan pencarian, pembuatan dan pengelolaan profil, pemesanan atau permintaan layanan, melihat status pemesanan, interaksi dengan penyedia layanan, ulasan, dan rating. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki itu pemahaman kebutuhan, penjadwalan yang efisien, kesiapan dan kerjasama, keuangan yang terkelola dengan baik, umpan balik yang konstruktif, komunikasi yang efisien, kesetiaan, dan kerjasama. Kemudian yang kedua ada pengguna atau eh, pengguna sporadis atau jarang. Di mana itu pencarian informasinya, di mana tugasnya itu pencarian informasi, kontak dan konsultasi pemesanan penjadwalan, persiapan sebelum layanan, menerima layanan, membayar layanan, dan memberikan umpan balik. Kemudian ada hak akses ke aplikasinya itu pendaftaran dan login, penjelajahan dan pencarian, kontak dan konsultasi, pemesanan atau penjadwalan, melihat status pemesanan, pembayaran layanan, umpan balik, dan penilaian. Kemudian ada kemampuan yang harus dimiliki, yaitu pemahaman tentang kebutuhan, penelusuran, informasi, komunikasi yang efektif, penjadwalan yang efisien. Kemudian ada kategori pengguna yang ketiga, yaitu pengguna khusus. Ada pengguna berbagai acara, dan yang terakhir yaitu pengguna umum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lingkungan operasi. Lingkungan operasi software makeup artist home service ini mencakup aspek teknis dan lingkungan yang terkait dengan pengguna aplikasi. Pertama dari segi teknis, software ini tuh membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti server atau hosting yang dapat menangani beban pengguna, konektivitas internet yang stabil, dan penyimpanan data yang aman. Platform dan perangkat yang beragam seperti desktop, laptop, tablet, dan smartphone dengan berbagai sistem informasi juga harus didukung. Keamanan data dalam faktor krusial termasuk penggunaan enkripsi, perlindungan terhadap serangan siber, serta kepatuhan pada regulasi privasi yang berlaku. Integrasi dengan sistem lain seperti sistem pembayaran atau manajemen jadwal ini dapat menjadi pertimbangan penting. Selain aspek teknis, lingkungan operasi juga melibatkan faktor lingkungan di mana pengguna akan menggunakan aplikasi ini, ketersediaan internet yang baik, stabilisasi jaringan, dan aksesibilitas perangkat menjadi pertimbangan dalam memberikan pengalaman yang mulus kepada pengguna. Kemudian ada yang kelima yaitu batasan desain dan implementasi. Dalam desain software makeup artist home service, terdapat beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan. Berikut contohnya, yang pertama, antarmuka pengguna.
Desain antarmuka pengguna harus mempertimbangkan kejelasan, kuantitatif, dan kemudahan pengguna. Kedua, yaitu keberagaman perangkat. Software makeup artist home service mungkin diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Kemudian yang ketiga ada estetika dan branding. Desain aplikasi harus sesuai dengan identitas merek dan estetika perusahaan atau layanan makeup artist. Kemudian yang keempat ada fungsional utama. Desain harus fokus pada fungsional utama software makeup artist home service. Fitur-fitur utama yang paling penting bagi pengguna harus diberikan perhatian yang lebih besar dalam desain. Kemudian yang kelima yaitu ketersediaan informasi. Keenam, navigasi dan alur pengguna. Yang ketujuh, keamanan data. Kemudian ada implementasi software makeup artist home service, melibatkan beberapa langkah penting untuk mengembangkan dan meluncurkan aplikasi yang fungsional dan efektif. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua ada desain dan perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pengujian dan debugging, kemudian yang kelima implementasi peluncuran, yang terakhir itu pemeliharaan dan peningkatan. Implementasi software makeup artist home service itu memerlukan kerjasama tim pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada dokumentasi pengguna. Dalam software makeup artist home service mencakup beberapa elemen penting yang membantu pengguna memahami cara menggunakan aplikasi ini dengan benar. Yang pertama yaitu panduan pengguna yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang cara menggunakan berbagai fitur dan fungsi dalam aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini juga menyediakan elemen FAQ atau Frequently Asked Question, di mana berisi pernyataan umum yang sering diajukan oleh pengguna serta jawaban yang relevan. Selain itu juga menyediakan video tutorial, helpdesk, atau dukungan pengguna. Kemudian kita masuk ke dalam kebutuhan antarmuka eksternal. Pertama di sini ada user interface, di mana antarmuka pengguna. Software makeup artist home service ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, nyaman, dan mudah digunakan. Beberapa komponen dan fitur yang ada dalam antarmuka pengguna, yang pertama itu ada beranda atau home, yang kedua ada profil pengguna, yang ketiga pencarian layanan, yang keempat jadwal ketersediaan, yang kelima jadwal MUA, yang keenam proses pemesanan, yang ketujuh pembayaran, yang kedelapan notifikasi, yang kesembilan histori pemesanan, dan yang terakhir umpan balik dan ulasan. Yang kedua ada hardware interface. Hardware interface pada software makeup artist home service ini berkaitan dengan perangkat keras dan digunakan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi. Berikut ada beberapa contoh hardware interface yang mungkin terlibat. Yang pertama ada smartphone atau tablet, yang kedua komputer, yang ketiga kamera, yang keempat perangkat pembayaran, dan yang kelima akses internet. Kemudian ada software interface-nya. Software interface pada aplikasi makeup artist home service ini berhubungan dengan komunikasi dan integrasi antara aplikasi tersebut dengan sistem atau platform lainnya. Pertama di sini ada API atau Application Programming Interface, yang kedua ada integrasi sosial media, yang ketiga email atau pesan teks, yang keempat integrasi map, yang kelima basis data eksternal, yang keenam integrasi alat pembayaran, yang ketujuh notifikasi push, dan yang kedelapan itu integrasi analitik. Kemudian yang keempat ada komunikasi interface. Communication interface pada aplikasi makeup artist home service ini berhubungan dengan cara pengguna berkomunikasi dengan MUA atau sistem dalam konteks layanan home service. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada chat-in application, kemudian ada panggilan video, panggilan telepon, email atau pesan teks, rating dan ulasan, formulir kontak, yang ketujuh media sosial. Penting untuk merancang komunikasi interface yang mudah digunakan, responsif, dan memberikan pengguna kemampuan untuk berkomunikasi dengan mudah dan efektif dengan MUA atau tim dukungan pelanggan. Hal ini penting untuk memastikan pengalaman komunikasi yang baik antar pengguna dan penyedia layanan. Sekarang kita masuk ke yang empat, yaitu fungsional requirement. Di sini ada kebutuhan fungsional dan juga penjelasannya. Yang pertama itu ada registrasi pengguna, di mana software harus memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi sebagai anggota atau pelanggan. Ini itu mencakup pengumpulan informasi seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi untuk membuat akun pengguna.
Yang kedua ada pencarian dan penelusuran. Software ini tuh harus menyediakan fitur pencarian dan penelusuran yang memungkinkan pengguna untuk mencari MUA berdasarkan lokasi, jenis layanan harga, dan kriteria lainnya. Yang ketiga ada profil MUA. Setiap MUA harus memiliki profil individual di dalam software yang berisi informasi seperti nama, foto, portofolio, pengalaman, kualifikasi, dan ulasan dari pelanggan sebelumnya. Kemudian ada reservasi dan penjadwalan, di mana software harus memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi atau penjadwalan layanan MUA. Kemudian ada konfirmasi reservasi. Setelah pengguna melakukan reservasi, software harus memungkinkan mengirimkan konfirmasi kepada pengguna dan MUA terkait. Konfirmasi ini tuh harus berisi detail reservasi termasuk tanggal, waktu, dan informasi kontak MUA. Kemudian ada pembayaran. Software itu harus mendukung sistem pembayaran yang aman dan dapat diandalkan. Pengguna harus dapat melakukan pembayaran layanan MUA melalui metode yang ditentukan seperti kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran elektronik lainnya. Kemudian ada pemberitahuan dan pengingat. Software itu harus mengirimkan pemberitahuan dan pengingat kepada pengguna terkait reservasi, termasuk pengingat jadwal dan detail layanan. Hal ini itu membantu meningkatkan pengguna agar tidak melewatkan atau melupakan janji temu dengan MUA. Kemudian ada ulasan dan rating. Software harus memungkinkan pengguna untuk memberikan ulasan dan rating tentang pengalaman mereka menggunakan layanan MUA. Kemudian ada laporan dan analitik. Software itu harus menyediakan laporan dan analitik yang membantu administrator untuk memantau kinerja, pengumpulan data pelanggan, melacak pendapatan, dan melakukan analisis lainnya terkait dengan pengguna dan kinerja sistem. Kemudian di sini ada use case diagram, di mana member itu berkaitan melakukan keterkaitan dengan login member, perusahaan data member, memesan jasa, review, browsing atau lihat jasa, lihat info jasa, lihat petunjuk pemesanan, registrasi, dan input bukti pembayaran. Kemudian ada untuk aktor publiknya itu, dia terikat untuk memesan jasa, browsing atau lihat jasa, lihat info jasa, lihat petunjuk pemesanan, registrasi, dan input bukti pembayaran. Kemudian ada aktor penyedia jasa makeup. Di sini melakukan ketertarikan kepada login, kelola akun, lihat daftar pesanan, lihat bukti pembayaran, kelola laporan pemesanan, dan konfirmasi pemenuhan pesanan. Kemudian pada aktor agen properti ini, pertama ada login, kelola akun, lihat daftar pemesanan, dan konfirmasi pemenuhan pesanan. Kemudian di sini ada aktor admin, di mana aktor admin ini tuh melakukan ketertarikan mengenai login, manajemen user, konfirmasi pendaftaran, kelola data petunjuk, dan lihat laporan. Yang kedua ada use case pengguna. Pertama itu deskripsi use case-nya. Use case pengguna, dalam use case di software Makeup Artist Home Service ini terdapat beberapa use case yang melibatkan pengguna. Yang pertama itu ada login, ada di mana pengguna dapat melakukan pendaftaran sebagai anggota dan membuat profil pengguna. Mereka akan memasukkan informasi pribadi seperti nama, alamat, kontak, dan preferensi untuk membantu sistem menyediakan layanan yang sesuai. Kemudian ada perubahan data member. Pengguna memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan data member. Mereka dapat mengakses halaman profil atau pengaturan akun mereka, dan dari sana mereka dapat mengedit informasi seperti alamat, nomor telepon, atau informasi lainnya. Kemudian ada memesan jasa. Pengguna juga dapat memesan jasa layanan makeup melalui aplikasi. Mereka dapat menjelajahi daftar jasa yang tersedia, melihat detail seperti harga, deskripsi, dan portofolio MUA. Kemudian ada review, pengguna memiliki kemampuan untuk memberikan ulasan dan rating tentang pengalaman mereka dengan layanan yang mereka terima. Kemudian ada browsing atau lihat jasa, pengguna dapat melakukan browsing atau melihat jasa-jasa yang tersedia dalam aplikasi. Mereka dapat menjelajahi daftar jasa, melihat informasi seperti harga, deskripsi, dan portofolio MUA. Kemudian ada lihat info jasa. Pengguna dapat menjelajahi daftar jasa makeup yang tersedia melalui fitur lihat info jasa. Mereka dapat melihat informasi rinci tentang setiap jasa, termasuk deskripsi jasa, harga, durasi, dan portofolio MUA. Kemudian ada lihat petunjuk pemesanan, registrasi, input bukti pembayaran, kelola akun, lihat daftar pesanan, lihat bukti pembayaran, kelola laporan pemesanan, konfirmasi pemenuhan pesanan, manajemen user,
konfirmasi pendaftaran, kelola data petunjuk, dan yang terakhir yaitu lihat laporan. Kemudian di sini ada stimulus dan responnya. Action di user itu dan response from system. Pertama ada pengguna membuka aplikasi Makeup Artist Home Service. Kemudian respon from system itu, software itu akan menampilkan halaman beranda dengan opsi menu dan fitur yang tersedia. Kemudian action by user itu melakukan pengguna memilih opsi pendaftaran pada menu aplikasi. Maka software itu akan menampilkan halaman pendaftaran yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi dan membuat akun. Kemudian, pengguna melakukan pencarian makeup artist berdasarkan kriteria tertentu, maka software itu akan menampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan kriteria pengguna, termasuk profil dan portofolio makeup artist. Di mana pengguna selanjutnya memilih makeup artist tertentu untuk melihat detail profil dan ulasan, maka software akan menampilkan halaman detail makeup artist dengan informasi lengkap, termasuk ulasan dari pengguna lain. Selanjutnya, pengguna memilih opsi pemesanan untuk memesan layanan makeup artist, maka software itu akan menampilkan formulir pemesanan yang meminta pengguna untuk memasukkan detail seperti tanggal, waktu, dan lokasi layanan. Kemudian selanjutnya pengguna mengirim pesan kepada makeup artist untuk memberikan instruksi khusus atau bertanya tentang layanan. Maka software itu akan meneruskan pesan pengguna kepada makeup artist dan memberikan notifikasi kepada pengguna jika ada tanggapan. Selanjutnya pengguna menerima konfirmasi pemesanan dari makeup artist. Maka software itu akan menampilkan konfirmasi pemesanan yang mencakup detail layanan, tanggal waktu, dan informasi lain yang relevan. Kemudian pengguna akan melakukan pembayaran atas layanan yang dipesan, maka software itu akan menyediakan opsi pembayaran yang aman dan memproses transaksi dengan mengirimkan konfirmasi pembayaran kepada pengguna. Kemudian, pengguna memberikan penilaian dan ulasan setelah menerima layanan dari makeup artist, maka software itu akan menyimpan penilaian dan ulasan pengguna dan memperbarui rating dan review pada profil makeup artist. Yang terakhir, pengguna melihat riwayat pemesanan sebelumnya, maka software itu akan menampilkan riwayat pemesanan pengguna dengan detail pemesanan, status, dan informasi terkait lainnya. Kemudian di sini ada activity diagramnya. Activity diagram itu merupakan sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dirancang, bagaimana proses alur berawal, keputusan yang kemudian terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Pertama di sini ada activity diagram pendaftaran member, seperti yang dapat dilihat pada di sini ada public, system, dan admin. Di mana public itu melakukan pilih menu registrasi, maka sistem akan menampilkan menu registrasi. Kemudian kembali ke public untuk mengisi form registrasi, maka sistem akan melakukan pertanyaan apakah form lengkap. Apabila form lengkap, maka admin akan validasi, dan apabila tidak, maka sistem akan mengembalikan ke public untuk mengisi form registrasi ulang, dan apabila admin telah memvalidasi dan formnya lengkap, maka sistem akan menyimpan. Admin akan menerima informasi tersebut dan memberi validasi. Setelah divalidasi, data user akan disimpan oleh sistem. Kemudian ada activity diagram menu login. Login dilakukan oleh pengguna sistem yang sudah terdaftar pada sistem dengan melakukan login. Mereka dapat melihat sistem lebih luas daripada publik. Seperti yang dilihat pada layar. Di sini ada admin, member pelanggan, penyedia jasa makeup, dan agen properti. Pertama itu melakukan pilih form login, kemudian sistem akan tekan form login, kemudian kembali lagi untuk ke admin, member pelanggan, dan penyedia jasa makeup itu akan memasukkan username dan password. Kemudian apabila sistem sudah melakukan validasi, apabila benar, maka sistem akan menyimpannya, dan apabila tidak, maka pengguna melakukan memasukkan kembali username dan password yang baru. Pada gambar 3 ini itu menunjukkan bahwa untuk masuk ke dalam sistem, user akan diminta untuk memasukkan data berupa username dan password. Sistem akan memeriksa informasi yang diberikan oleh user. Jika username dan passwordnya yang dimasukkan benar, maka sistem akan meneruskan ke halaman selanjutnya. Namun jika informasi tidak benar, user akan diarahkan kembali untuk memasukkan username dan password.
Kemudian activity diagram yang ketiga yaitu CRUD jasa makeup. Setelah melakukan login, sistem akan memunculkan halaman untuk penyedia jasa makeup. Dengan akses yang dimiliki, penyedia jasa makeup dapat melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete, atau membuat, membaca, mengubah, dan menghapus data yang mereka miliki pada sistem, termasuk data jasa makeup yang ditawarkan. Nah, ini merupakan contoh gambar activity diagram CRUD jasa makeupnya. Penyedia jasa makeup melakukan CRUD dengan memilih menu ubah data dan disediakan pada masing-masing tabel data. Setelah diubah, data harus dipastikan untuk sudah tersimpan. Kemudian yang keempat itu ada activity diagram CRUD data property. Agen property juga dapat melakukan CRUD data property yang dimiliki setelah melakukan login. Nah, berikut merupakan gambar activity diagramnya. Untuk melakukan CRUD pada data properti agen properti memilih properti yang diubah, kemudian sistem memberikan informasi yang diinginkan, termasuk menu untuk mengubah data properti. Agen properti lalu dapat melakukan CRUD data properti setelah memastikan data selesai diubah, sistem akan menyimpan data tersebut. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu activity diagram melakukan pemesanan jasa makeup. Ini merupakan gambar activity melakukan pemesanan jasa makeup. Nah, gambar ini tuh menunjukkan diagram alur ketika pelanggan melakukan pemesanan jasa makeup. Ketika pelanggan memasuki halaman awal atau memilih lihat dari data kategori, sistem akan menampilkan data jasa makeup yang tersedia dan siap untuk disewakan. Pelanggan juga dapat melihat rincian data jasa makeup yang diminta. Pelanggan kemudian memilih, dan jika pelanggan telah menetapkan pilihannya, maka pelanggan dapat memilih menu pesan. Untuk melakukan pemesanan, maka pelanggan diharapkan mengisi form pemesanan yang berisi pertanyaan mengenai identitas diri, alamat, serta untuk tanggal berapa jasa makeup ini dipesan. Pelanggan diminta untuk mengkonfirmasi kelengkapan data. Jika data sudah lengkap dan benar, maka sistem akan menyimpan dan pemesanan dan sistem akan mengupdate daftar pemesanan. Kemudian yang keenam itu ada activity diagram menampilkan data jasa makeup. Ini merupakan gambarnya. Berdasarkan diagram di atas, untuk menampilkan jasa makeup, pelanggan, publik, dan member pelanggan harus memilih menu untuk menampilkan jasa makeup dan dashboard sistem. Sistem kemudian menampilkan data jasa yang diperlukan user. Kemudian yang ketujuh ada activity diagram menampilkan laporan. Ini contoh diagramnya. Nah, sekarang kita masuk ke sequence diagram. Sequence diagram adalah sesuatu yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu, menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu. Pertama ada sequence diagram pendaftaran member. Berikut merupakan gambarnya. Nah, yang kedua ini merupakan sequence diagram menu login, di mana terdapat pengguna, aplikasi, dan sistemnya. Kemudian yang ketiga ada sequence diagram CRUD data property, di mana terdiri agen properti, aplikasi, sistem, aplikasi, dan agen properti. Kemudian yang keempat ada sequence diagram melakukan pemesanan jasa makeup, di mana di sini ada public dan member pelanggan, aplikasi, sistem. Kemudian yang kelima ada sequence diagram menampilkan data jasa makeup. Yang keenam ada sequence diagram menampilkan laporan. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Di sini terdapat beberapa. Yang pertama ada member, public, agen properti, penyedia jasa makeup, dan admin. Di mana member ini terdiri dari ID member, nama, alamat, email, nomor telepon, dan kata sandi. Kemudian public, ID-nya ada ID public dan nama.
Agen properti di sini ada ID agen properti, nama, alamat, email, nomor telepon, kata sandi, dan keahlian. Kemudian untuk penyedia jasa makeup di sini ada ID penyedia jasa makeup, nama, alamat, email, nomor telepon, kata sandi, dan spesialisasi. Kemudian di sini ada admin di mana terdiri dari ID admin, nama, alamat, email, nomor telepon, dan kata sandi. Di mana member ini berelasi dengan penyedia jasa makeup, member juga berelasi di agen properti. Kemudian publik berelasi di agen properti, berelasi juga di admin dan penyedia jasa makeup. Kemudian agen properti berelasi di admin dan juga di publik. Kemudian yang kelima itu non-functional requirement. Parameternya itu ada availability, di mana aplikasi harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna secara konsisten dan dengan waktu kerja yang minimal. Reliability-nya, aplikasi harus dapat berjalan secara konsisten tanpa adanya kegagalan yang tidak diduga. Ergonominya, antarmuka pengguna harus dirancang dengan prinsip-prinsip ergonomi yang memperhatikan kenyamanan dan efisiensi pengguna. Kemudian ada portability, aplikasi harus dapat dijalankan pada berbagai platform dan perangkat termasuk desktop, laptop, dan perangkat mobile. Kemudian ada memori, aplikasi itu harus memperhitungkan pengguna memori yang efisien untuk menghindari pengguna yang berlebihan dan meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Kemudian ada response time, aplikasi harus memberikan waktu respon yang cepat terhadap interaksi pengguna, termasuk dalam proses pencarian, pemilihan MUA, dan pemesanan layanan. Ini termasuk optimasi kode, pengguna teknologi yang tepat, dan pengaturan server yang baik. Kemudian ada safety, di mana aplikasi harus memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna, termasuk informasi pribadi dan informasi pembayaran. Kemudian ada security, di mana aplikasi itu harus dirancang dengan keamanan yang kuat untuk melindungi data dan privasi pengguna. Ini tuh termasuk pengguna autentikasi yang aman, pengendalian akses yang tepat, dan pelindungan terhadap ancaman keamanan seperti serangan malware atau serangan peretas. Di sini ada catatan availability. Ketersediaan aplikasi misalnya harus terus-menerus beroperasi 7 hari per minggu, 24 jam per hari tanpa gagal. Portability-nya itu kemudahan untuk dibawa dan dioperasikan ke mesin atau sistem operasi maupun platform yang lain. Kemudian respon time itu batasan waktu yang harus dipenuhi. Sangat penting untuk aplikasi real time. Kemudian security, aspek keamanan yang harus dipenuhi. Baik, itu saja penjelasan mengenai SRS saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.